Pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai, berdiri sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ciksima Ratu. Ini memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan, yang dikenal dengan Putri 7 dari ke-7 putri tersebut. Putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ke-7 putri itu sedang mandi di lubuk sarang Umai. Karena asik berendam dan bersendau gurau, ke-7 putri itu tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang sedang mengamati mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya yang kebetulan lewat di daerah itu. Mereka mengamati ke-7 putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Tanpa disadari, Pangeran Empang Kuala bergumam lirih, gadis cantik di lubuk Umai. Cantik di Umai. Ya, di Umai. Dumai. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, kerajaan yaitu mengisi pinang dan gambir pada combol paling besar di antara 7 buah combol yang ada di dalam tepak itu. 6 buah combol lainnya sengaja tak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Mengetahui pinangan pangerannya ditolak, utusan tersebut kembali menghadap kepada sang pangeran. "Ampun Baginda Raja, hamba tak ada maksud mengecewakan Tuan. Keluarga kerajaan Seri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan Tuan untuk memperistrikan Putri Mayang Mengurai." Mendengar laporan itu, sang raja pun naik pitam karena rasa malu yang amat sangat. Sang pangeran tak lagi peduli dengan adat yang berlaku di negeri Seri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hatinya tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan prajuritnya untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Pertempuran antara kedua kerajaan di pinggiran Selat Malaka itu tak dapat dielakkan lagi. Di tengah berkecamuknya perang tersebut, Ratu Ciksima segera melarikan ke-7 putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka di dalam sebuah lubang yang beratapkan tanah dan terlindung oleh pepohonan. Tak lupa pula, sang ratu membekali ke-7 putrinya makanan yang cukup untuk 3 bulan. Setelah itu, sang ratu kembali ke kerajaan untuk mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, namun pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Ciksima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, negeri Seri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas. Melihat negerinya hancur dan tak berdaya, Ratu Ciksima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu sungai Umai. Pada suatu senja, pasukan Pangeran Empang Kuala sedang beristirahat di hilir Umai. Mereka berlindung di bawah pohon-pohon bakau. Namun, menjelang malam, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, mereka tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Ciksima menghadap Pangeran Empang Kuala. Melihat kedatangan utusan tersebut, sang pangeran yang masih terduduk lemas, menahan sakit, langsung bertanya. Sang utusan menjawab, "Hamba datang untuk menyampaikan pesan Ratu Ciksima agar pangeran berkenan menghentikan peperangan ini. Perbuatan kita ini telah merusakkan bumi sakti rantau, bertuah
dan menodai pesisir. Seri Bunga Tanjung, siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpa. Sebaliknya, siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Seri Bunga Tanjung, akan sejahteralah hidupnya, kata utusan Ratu Ciksima menjelaskan. Mendengar penjelasan utusan Ratu Ciksima itu, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Keesokan harinya, Ratu Ciksima bergegas mendatangi tempat persembunyian ketujuh putrinya di dalam hutan. Alangkah terkejutnya Ratu Ciksima karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mereka mati karena haus dan lapar. Ternyata Ratu Ciksima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Ciksima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, sampai kini pengorbanan putri tujuh itu tetap dikenang dalam sebuah lirik yang diberi judul Tujuh Putri yang berbunyi, "Umbut, mari mayang, diumbut, mari diumbut, di rumpun bulu, jemput mari dayang, dijemput, mari, dijemput turun." Bertujuh, ketujuhnya berkain serong, ketujuhnya bersubang gading, ketujuhnya bersanggul sendeng, ketujuhnya memakai pending. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Dumai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai.